AC Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memulangkan Brahim Diaz ke San Siro pada bursa transfer musim panas ini. Langkah tersebut muncul di tengah ketidakpastian masa depan Rafael Leao yang disebut ingin meninggalkan klub. Menurut laporan calciomercato.com yang dikutip Corriere della Sera, Milan menjadikan Brahim Diaz sebagai salah satu kandidat untuk mengisi posisi gelandang serang setelah gagal mendapatkan Konstantinos Karetsas yang memilih bergabung dengan Borussia Dortmund dari Genk. Selain Brahim Diaz, nama Ethan Nwaneri dan Matthias Lohl juga masuk dalam daftar incaran Rossoneri. Brahim Diaz sendiri bukan sosok asing bagi Milan. Ia pernah membela Rossoneri sebagai pemain pinjaman pada 2020 hingga 2023. Selama periode itu ia tampil dalam 124 pertandingan, mencetak 18 gol dan 15 assist serta ikut membawa Milan meraih gelar Serie A pada 2022. Saat ini Brahim Diaz masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2027. Sebelumnya Juventus sempat tertarik merekrutnya, namun kini dikabarkan beralih ke target lain. Di sisi lain, laporan yang sama menyebut masa depan Rafael Leao masih belum jelas. Winger asal Portugal itu disebut ingin mencari tantangan baru di Premier League atau La Liga. Namun karena belum menerima tawaran dari klub di dua liga tersebut, ia mulai mempertimbangkan peluang bermain di Liga Turki. Masa depan Rafael Leao di AC Milan kembali menjadi sorotan. Klub Turki Fenerbahce dikabarkan tengah menyiapkan tawaran baru untuk memboyong winger berusia 26 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Calciomercato, Fenerbahce akan segera mengajukan proposal resmi setelah sebelumnya mengirim perwakilan ke Italia untuk membahas peluang transfer dan mengetahui syarat yang diminta AC Milan maupun Rafael Leao. Laporan itu menyebut AC Milan hanya bersedia melepas Leao dengan nilai transfer minimal 50 juta euro, ditambah bonus yang dapat membuat total kesepakatan mencapai 60 juta euro. Rossoneri juga menolak skema peminjaman dengan kewajiban membeli. Di sisi lain, Leao dikabarkan meminta gaji sekitar 10 juta euro per musim jika pindah ke klub baru. Meski rumor transfer terus berkembang, Leao saat ini masih bersama skuad AC Milan yang sedang menjalani tur pramusim di Australia. Selain Fenerbahce, Galatasaray dan Benfica juga dikabarkan meminati Rafael Leao, namun hingga kini belum ada tawaran resmi dari klub selain Fenerbahce. Dua pemain muda AC Milan, Francesco Camarda dan Christian Comoto, disebut sebagai calon pilar masa depan timnas Italia. Hal itu diungkapkan dalam podcast Sempre Milan yang membahas perkembangan talenta muda Azzurri. Camarda yang berposisi sebagai penyerang sebelumnya mencatat sejarah sebagai debutan termuda di Serie A. Musim lalu ia dipinjamkan ke Lecce dan berhasil mencetak gol pertamanya di kompetisi kasta tertinggi Italia saat menghadapi Bologna. Sementara itu, Comoto menjalani masa peminjaman di Spezia pada musim lalu. Gelandang berusia 18 tahun itu tampil sebanyak 30 kali di Serie B dan tetap mendapat pujian sebagai salah satu lulusan Akademi AC Milan yang paling menjanjikan. Sebagai bentuk kepercayaan terhadap perkembangan keduanya, AC Milan baru saja memperpanjang kontrak Camarda dan Comoto hingga Juni 2031. Pemilik klub Geri Carinali bahkan menyebut keduanya sebagai bagian penting dari visi masa depan Rossoneri. Camarda juga mulai mencicipi level tim nasional senior setelah tampil dalam laga uji coba Italia melawan Yunani pada Juni 2026. Sementara Comoto masih menjadi bagian dari timnas U19 sebagai tahap pengembangan menuju level senior. Laporan juga menyebut proses perpanjangan kontrak dua pemain diawali dengan pertemuan antara agen mereka Beppe Rizzo dan Mariana Michetti dengan manajemen AC Milan di Casa Milan pada pertengahan Juli. Negosiasi tersebut akhirnya berujung pada kesepakatan kontrak baru hingga 2031. AC Milan dikabarkan mendapat tawaran untuk meminjam gelandang serang muda Claudio Echeverri dari Manchester City. Namun Rossoneri disebut belum tertarik untuk melanjutkan negosiasi. Laporan menyebut tawaran itu datang melalui perantara agen setelah Milan gagal mendapatkan Konstantinos Karetsas yang memilih bergabung dengan Borussia Dortmund. Echeverri merupakan mantan bintang muda River Plate. Musim lalu ia sempat dipinjamkan ke Bayer Leverkusen, tetapi kesulitan mendapatkan waktu bermain dan hanya tampil dalam 11 pertandingan. Pada paruh kedua, Echeverri kembali dipinjamkan ke Girona, namun performanya juga belum maksimal dengan hanya mencetak 1 gol dari 17 pertandingan.
Meski kontraknya bersama Manchester City masih berlaku hingga 2028 dan saat ini sedang mengikuti tur pramusim klub di Asia, laporan menyebut AC Milan belum menjadikan Etcheverry sebagai prioritas. Selain alasan teknis, Milan juga hanya memiliki satu kuota tersisa untuk pemain non-Uni Eropa setelah sebelumnya merekrut Andrij Kostic dari Partizan Belgrade. Di sisi lain, River Plate dikabarkan ingin memulangkan Etcheverry dengan status pinjaman. Namun Manchester City disebut lebih memilih minjamkannya ke klub Eropa agar perkembangan karir sang pemain tetap terjaga. Pelatih AC Milan Ruben Amorim menjelaskan rencana peran Luka Modric setelah gelandang veteran itu resmi memperpanjang kontraknya selama 1 musim. Dalam konferensi pers di Australia, Amorim mengatakan Modric tetap masuk dalam rencana tim musim ini. Namun, menit bermain pemain yang akan berusia 41 tahun itu akan diatur sesuai kondisi fisiknya, terutama setelah menjalani jadwal padat bersama tim nasional Kroasia. Amorim juga menyebut Modric diproyeksikan tampil dalam laga-laga pramusim, meski keputusan akhir tetap bergantung pada evaluasi tim pelatih. Menurut Ruben Amorim, kehadiran Luka Modric sangat penting karena AC Milan saat ini diperkuat banyak pemain muda. Pengalaman dan kepemimpinan mantan gelandang Real Madrid itu diharapkan bisa membantu perkembangan para pemain muda Rossoneri. Perpanjangan kontrak Modric sendiri sempat diragukan setelah terjadi perubahan besar di tubuh AC Milan, termasuk pergantian pelatih dan manajemen. Namun, Milan akhirnya tetap mempertahankan gelandang asal Kroasia tersebut untuk menghadapi musim 2026-2027. Bek AC Milan Matteo Gabbia mengungkapkan adanya perubahan besar dalam gaya bermain tim sejak ditangani pelatih Ruben Amorim. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, Gabbia menjelaskan bahwa Amorim membawa pendekatan baru yang mengharuskan seluruh pemain beradaptasi secepat mungkin. Menurut Gabbia, salah satu fokus utama Amorim adalah menerapkan counter pressing, yaitu langsung menekan lawan sesaat setelah kehilangan bola. Ia mengakui gaya bermain seperti ini belum menjadi kebiasaan AC Milan pada musim-musim sebelumnya, sehingga membutuhkan latihan dan penyesuaian. Gabbia juga menegaskan bahwa seluruh pemain harus bekerja sebagai satu tim, baik saat menyerang maupun bertahan, agar taktik yang diinginkan Amorim bisa berjalan dengan baik. Selain itu, bek berusia 26 tahun tersebut menegaskan setiap pemain AC Milan memiliki tanggung jawab untuk tampil maksimal di setiap pertandingan dan selalu mengincar kemenangan. Ia optimis masa pramusim akan membantu para pemain memahami filosofi permainan Amorim sehingga tim bisa tampil lebih solid saat kompetisi dimulai. Pelatih AC Milan Ruben Amorim mulai mencoba peran baru untuk Samuel Chukwueze saat laga uji coba melawan Celtic. Winger asal Nigeria itu dimainkan sebagai wingback kanan untuk memaksimalkan kemampuan menyerangnya. Menurut laporan Milan News, strategi tersebut didukung dengan menempatkan Mario Gila sebagai bek tengah kanan atau Brosetto. Tugas Gila adalah menutup ruang yang ditinggalkan Chukwueze saat aktif membantu serangan, sehingga sang winger bisa lebih bebas melakukan overlap maupun menusuk ke dalam. Meski dinilai efektif untuk meningkatkan daya serang, skema ini juga memiliki kelemahan. Saat Gila bergerak ke sisi kanan, area tengah pertahanan menjadi lebih terbuka. Dalam pertandingan melawan Celtic, Matteo Gabbia yang mengisi posisi tersebut disebut masih kesulitan menjaga keseimbangan lini belakang. Laporan itu juga menyebut AC Milan masih membutuhkan tambahan bek tengah yang sesuai dengan kebutuhan Amorim. Pelatih asal Portugal tersebut mencari pemain yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu menguasai bola di bawah tekanan dan membangun serangan dari lini belakang. Beberapa nama yang dikaitkan dengan Milan untuk memenuhi kriteria tersebut adalah Gonzalo Inacio yang pernah dilatih Amorim di Sporting Lisbon, Antonio Silva, serta Jorel Hato, meski Hato kini telah bergabung dengan Chelsea. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.